namanya sebuah aksi sosial pasti tidak akan pernah cukup sampai kapanpun ya. Tidak akan pernah cukup. Semua orang harus punya kepedulian sosial yang tinggi. Terakhir mungkin dari kalian untuk ngomongin sedikit kegiatan sosial untuk mengencourage people biar kayak kalian. Kalau buat aku sih ketika hatimu mulai berbicara, aduh ada yang salah nih, gitu nih kayak ini harusnya gue bantu nih, bantu. Kalau udah berasa kayak gitu, bantu. Nggak usah kasih langsung berapa puluh juta, nggak usah. Banyak kan banyak mikirnya. Ya benar-benar banyak jangan. mikir. Ntar kalau ini ntar gitu. Jangan kebanyakan mikir, udah do something tuh. The smallest thing you can do, hal yang paling kecil yang bisa kamu lakukan, lakukanlah. Kalau buat aku sih benar. Satu, kita harus dengerin hati. Kedua, kita harus mulai dari hal yang kecil. Ketiga adalah konstan. Jadi kalau kita sudah melakukan satu hal yang kecil, jangan cuma sekali habis itu lepas gitu. Makanya kayak tadi aku bilang sama Kak Vincent atau Kak Desta, misalkan kalian mau membantu, di dekat rumah ada pemulung atau enggak ada orang susah yang memang susah deh sekolahnya atau dia susah les bahasa Inggrisnya gitu. Kakak lesin aja deh, les di salah satu lembaga bahasa di mana gitu. Lesin aja, bayarin tiap bulan tapi konstan. Nggak usah 10 orang deh, 1 orang aja. Tapi konstan gitu. Jadi lakukan dari hal yang kecil memang benar, tapi konstan itu juga another thing yang perlu dikonsiderasiin. Gitu. Semoga hal-hal tadi menginspirasi sekali lagi ya. Itu yang mereka lakukan untuk orang lain. Tapi sekarang yang mau kita bahas adalah apa yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri. Kepedulian terhadap diri kita sendiri ya. Nah ini seru banget nih. Karena baru-baru ini aku tuh sekarang lagi belajar buat yang namanya natural healing. Self healing, natural healing, self healing gitu. Karena Kak Desta punya pet aku kan, aku sering post-post kayak makanan atau something oil. Aku dan sering segala love-lovein kok. Oh iya. Nah dari situ, jadi tuh aku tuh suka setiap 3 bulan sekali selalu ke profesor THT. Karena selalu radang. Always 3 bulan sekali. Amandel bukan? Bukan. Nah akhirnya aku nyari tahu gimana caranya supaya aku makan makanan yang natural atau punya oil-oil yang natural gitu, yang memang organik dan certificated. Yang paling penting adalah aku pakai itu gitu. Mungkin memang kalau obat itu sekali kita minum langsung cespleng gitu ya. Kalau ini harus 1 hari atau 2 hari gitu. Bahasanya cespleng. Pas banget ngomongin makanan juga nih. Iya, ngomong hidup sehat juga. Hidup sehat juga. Ini ada paketannya Nina Tamam nih ya kan. Tapi gimana? Paketannya karena hidup bersama. Oh iya. Kita Emang hidup. undang kemari sekalian ya untuk ngomongin soal makanan sehat, asupan bergizi dan Cleo maksudnya? Hah? Siapa? Sosok nggak tahu lo. Erika Lebar. Pakar kesehatan nih. Dokter bukan ya? Bukan dokter ya? Bukan. Pernah belajar soal ilmu-ilmu kesehatan? Otodidak? Otodidak, semuanya Gue otodidak. kalau Erika Lebak yang gue tahu cuman hashtag kibulan susu aja. Sebetulnya hidup sehat itu apa sih Mas Erik? Hidup sehat sebenarnya lebih ke sisi kita memaksimalkan apa yang kita miliki dan kita merawatnya supaya dia paling nggak habisnya tuh sampai waktunya habis gitu loh. Karena yang terjadi sekarang belum waktunya udah habis, udah sewaktu duluan. Emang waktu yang udah habis tuh emang sampai umur berapa? Secara teknis normalnya. Secara teknis manusia bisa diperkirakan hidup secara berkualitas berkualitas ya. Gue bilang berkualitas ya. Mungkin di atas 90 sampai 120 tahun tuh masih bisa hidup berkualitas. 120 ya? Seharusnya. Gue mau cari rekor, gue mau lebih daripada itu. Amin. Ya. Temen-temen lu udah gak ada tapi. Oh iya kalau gitu kurangin deh 120. Kurang 10 tahun. Orang hidup ditawar-tawar. Tapi nih, kalau Erika Lebang kan udah ngeluarin bukunya udah bestseller katanya, udah produksi 5 kali cetak. Yang satu, yang lain lebih. Tapi kita pengen tahu, kalau dia melihat sebuah gambar berisi makanan, dengan melihat gambarannya bisa menebak nggak kandungan gizi di dalam makanan tersebut? Atau nggak sehatnya di mana juga? Atau nggak sehat? Nah, coba ya. kasih lihat, ada foto-foto di situ. Makanan yang pertama nih, iya. Pizza, itu pizza bukan sih?
kalau orang awam ngelihat itu kan suka kayak gini. Itu kan ada paprikanya, sehat dong. Kan ada dagingnya, sehat dong. Nah, iya, Kalau orang awam kalau bicara gitu. paprikanya itu segala macam mungkin benar. Tapi kalau kita bicara tadi Vincent Keseluruhan ngomongin ya, pati kan. Nah, kalau kita bicara pati juga oke, pati, tapi pati yang seperti apa dulu yang diterima sama tubuh manusia. Oke. Kalau pati dari pizza kayak gini itu kan Pati dia apaan sih? karbohidrat. Oh, karbohidrat. Oke, kenapa ini nggak sehat? Nah, itu tadi. Pada prinsipnya manusia tidak membutuhkan makanan yang diproses terlalu lama. Jadi itu istilahnya udah bukan paprika lagi, tapi bangkainya paprika. Cakep. Nah, Oh, bangke, kita makan bangke berarti bro. Oh iya. Oke. Cukup. Kita menganalisa satu pizza aja lah. Tahu nggak kenapa aku tahu? Kenapa? Karena aku pernah dimarahin sama nutritionist aku. Ngomongin soal fast food, ini juga banyak yang bilang itu kan apa junk food ya kan, nggak sehat gitu kan. Apa bedanya fast food sama junk food? Ya sama-sama junk sih jadi ditunggu. Tapi nggak semua yang fast itu junk apa? Nggak sih, ada yang slow cook, ada yang lain. Tapi pada prinsipnya mereka makanan yang diproses terlalu lama dalam tubuh kita akan jadi sampah sih, cuma jadi masalah. Nah, berikut ini ada beberapa film dokumenter kontroversi mengenai makanan cepat saji atau fast food. Silakan Esti. Oke, ini adalah beberapa informasi tentang film penyelidikan dampak fast food. Yang pertama adalah Food Inc. Film ini sempat dikritik oleh perusahaan besar Amerika yang terlibat dalam produksi pangan. Film yang disutradarai oleh Robert Kenner ini memperlihatkan banyak hal negatif bagi keuntungan perusahaan pangan, seperti proses-proses yang tidak sehat dan membahayakan lingkungan. Berikutnya, ada Fast Food Nation. Film ini adalah adaptasi dari buku laporan jurnalistik yang dibuat oleh Eric Skluser. Film ini menggambarkan konsekuensi dari industri fast food terhadap kesehatan dan lingkungan secara umum. Film dokumenter ini menampilkan pandangan orang-orang yang terlibat dalam industri fast food tersebut. Berikutnya ada Super Size Me. Film dokumenter ini mengisahkan eksperimen yang dilakukan oleh Morgan Spurlock untuk menunjukkan dampak junk food terhadap kesehatan manusia selama 30 hari. Morgan hanya mengonsumsi junk food dari sebuah restoran cepat saji. Di akhir film kita dapat melihat apa yang akhirnya terjadi pada tubuhnya. Oh, jadi dia eksperimennya sama tubuhnya sendiri ya. Berikutnya, Killer at Large. Film ini menelusuri akar penyebab terjadinya obesitas di Amerika dan berusaha untuk memperbaiki keadaan tersebut sambil merujuk pada statistik yang menjelaskan bahwa sekitar 2/3 penduduk Amerika termasuk 9 juta anak-anak itu mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Oke, terima kasih Esti ya. Oke, bye. Super Size Me nonton sama lo ya? Kita ya, Super Size Me. Tapi ini ngomongin soal fast food lanjut sedikit ya. Emang buruk banget ya fast food itu ya? Tapi enak banget ya. Iya, Sesuatu yang buruk itu Pakai selalu saus enak. sambal, pakai saus Pokoknya- tomat. Aduh. Makanan yang warnanya itu sudah sangat kecoklatan gitu ya. Udah kalau istilahnya kan golden brown gitu kalau istilahnya orang kalau apa acara kuliner. Itu sebenarnya kan dalam memperlihatkan makanan itu sudah teroksidasi. Jadi udah dirusak sama oksigen molekulnya. Nah, waktu dia masuk dalam tubuh kita kan dia jadi molekul yang sebenarnya cacat. Dia akan merubah molekul yang ada dalam tubuh kita, molekul yang sehat dibuatnya nggak sehat. Nah, molekul yang nggak sehat itu akan membentuk sel-sel yang lama-lama kan sel-sel dibentuk oleh molekul-molekul. Nah, selnya itu juga nggak ada sehat. Nah, makanan-makanan yang kayak gitu yang akhirnya membuat jantung kita bermasalah, ginjal kita bermasalah. Nah, nanti dalam bentuk lain ya sel-selnya bermasalah, penyumbatan, Tapi kalau kanker. kita imbangi dengan makanan gizi yang sehat juga gitu, kita makan fast food tapi juga kita maksudnya ada makanan sehatnya juga diimbangin, itu gimana? Kalau dia rutin masuk bersamaan, pasti yang makanan penyeimbang ini akan kalah. Tapi kalau misalnya dia masuknya sesekali, di mana makanan yang sehatnya itu lebih dominan dalam kehidupan orang itu, ya dia nggak masalah, itu jadi nggak masalah. Kayak saya masih makan fast food, masih makan fast food, junk food sesekali. Tapi waktu makan misalnya kayak di restoran ayam goreng yang terkenal itulah gitu ya. Ayam goreng tepung yang terkenal itu. Setiap kali saya mesen, Gue sebut lama-lama nih. Lu mancing Yang mulu. kriuk-kriuk itu ya. misalnya saya mesen paha atas 2 gitu loh. Saya selalu makan lebih dari 1 kan, 2 gitu, 2 atau 3. Saya selalu mesen salad dalam jumlah banyak, 2 atau minimal harus ada saladnya. Jadi ada sayuran segar. So, ada produk yang bisa mengimbangi hal yang merusak itu tadi. Tapi nggak boleh terus-terusan dilakukan kayak Ya gitu. makanya kan tadi sekali. Ya udah, jangan nanti desain di rumah aja. Nah, ya. Ini sekarang kita ada quick tips nih ya. Minuman sehat ala Eric Carlebang. Hanya di Quick Tips.
Ayo Terdesa silakan mau yang mau nyicipin minum katanya. jus. Ada jus ayam, jus kambing sama jus ama biar pintar ngajinya ya. Kita Ini apa? mau sebenarnya sih Minum nasihat ya? lebih ke sisi makanan yang gampang kita konsumsi aja dan untuk sehat. Nah, di sini buah. Kenapa Buah. saya sarankan buah? Karena buah tuh enzimnya masih fresh, masih segar. Ini selain kulit Masih manggis, penuh. ada ekstrak juga nggak nih kulit jeruk? Itu lagu ganggu di kepala soalnya. Nah ini enzimnya sih lengkap. Sementara tubuh kita hidup sehat kalau enzim tubuh kita tuh bisa efisien dipakai. Nah dari buah ini kita bisa nyuri banyak. Jadi sehari makan buah aja cukup sebenarnya? Enggak. Enggak juga. Oh, ya, Karena enggak. buah kan cepat sekali dicerna oleh tubuh. Jadi Banyak serat. tadi kan di sana bicara masalah kalori. Kalori di buah memang cukup, tapi juga cepat habis gitu. Karena dia cepat, mudah dengan gampang sekali diserap oleh tubuh. Alright, Oke. sekarang mau bikin apa? Ini Ini sebenarnya sederhana aja. Kita bicara masalah jus gitu ya. bisa. Serem amat. Gini aja. Pakai Sebenarnya- mangga. Mangga ini yang menarik adalah karena dia sebenarnya buah yang sering disalahartikan gitu ya. Dibilang bikin cepat gemuk, bilang apa namanya? Iya katanya mangga itu termasuk buah yang berlemak, ada yang bilang kayak gitu kan. Itu benar nggak? Enggak. Sebenarnya beda gitu kalau kita ngelihat konteks membuat gemuk dalam artian makanan yang biasa kita makan atau makanan yang dibuat langsung oleh Tuhan seperti ini, itu beda konteksnya. Beda banget. Ini kan udah prosesnya alami ya. Apalagi? Eh, Saya bantuin ini milihin. makanan seperti ini kan mineralnya masih cukup, mineralnya masih tinggi, enzimnya masih tinggi. Jadi kita nggak gulanya sendiri juga dia fruktosa gitu, lebih mudah diserap oleh tubuh. Natural lah intinya ya semuanya. Nah, yang jadi masalah kenapa buah seperti mangga ini sering dijadikan kambing hitam adalah karena Alpukat, mangga bilangnya gitu. Ya. alpukat sih fruktosa rendah, jadi lebih santai lagi Dia makan. lebih nggak tertuduh lah ya. Nah, seperti mangga ini kan kadang-kadang kita senang cari manisnya. Nah, karena manisnya itu dicari, akhirnya yang dijual tuh yang menjelang busuk. Oh jadi Karena dijudge. gulanya lagi tinggi-tingginya. Nah, akhirnya itu yang buruk. Oh, tuh dengerin tuh. Semakin busuk semakin manis loh. Nah, Buah ini naga. buah naga. Ada yang putih, ada yang merah, apa Sebenarnya bedanya? sih lebih asik kayak merah ya gitu. Beta karotennya, pasti karotennya lebih tinggi. Dia lebih ya, lebih vitamin mahal A juga tinggi. biasanya Lebih yang mahal biasanya. Nih karena ada yang putih, udah kita pakai aja yang Ya, putih. kayaknya tukang buah banget gue ya. Yang main film How to Train Your Dragon tuh buah naga. Nggak ada itu, nggak ada hubungannya sama yang itu. Dragon fruit. Dragon. Nah, Kan kalau udah itu, season itu 2. makin tua makin gitu jadinya. Jadi busuk. Makin absurd. Nggak makin manis, makin absurd. Makin busuk, makin Ini- absurd. Ini kenapa? dipisah? Nah, itu kenapa dua kayak gini? Karena secara tampilan kan kalau kita makan sesuatu, Harus enak dilihat. kalau tampilan enak dilihat, dia juga akan sedikit lebih seru gitu loh dikonsumsi. Jadi nggak bosenin. Gue boleh ikutan kan? Boleh? Nggak boleh. Oh iya, sini. Boleh nggak sih? Mau apa? Ini nggak usah ya? Gua nggak mau. Apa, Rizan mau ada tips juga? Enggak, saya mau penasaran aja. Saya suka kayak gini-gini. Istri saya di rumah suka bikin soalnya. Bikin jus. Nggak usah tambahin gula lagi kan ya? Nggak, justru gulanya itu yang biasanya akan merusak. Nah, makanya buah akhir-akhir ini buah lagi banyak di kambing hitam kan ya. Jadi kayak katanya bikin gula naik, gula darah naik, apa segala terus bikin Iya, ada beberapa buah yang pusing. katanya bikin... Tapi sebenarnya bukan itu konteksnya. Konsepnya adalah banyak orang mengkonsumsi buah dengan cara salah, dicampur sama unsur lain misalnya. Oke. Nah, kalau kayak gini usahakan milih putaran yang RPM rendah. Ini kan ada 1, 2. Kenapa? Pakai yang satu. Makin panas enzimnya makin mudah rusak. Mineralnya makin gampang mati. What about juicer? Juicer oke, cuman masalahnya kalau buah juicer biasanya lebih boros. Airnya lebih doang. boros. Airnya doang. Iya. Sebenarnya sih masih ada serat nggak larut ya nggak masalah juga, tapi lebih boros aja. Kalau gue orangnya irit soalnya. Enggak. Saya setuju itu. Nah kalau ini sekarang triknya supaya enak dilihat. Iya. Oh. Ini jadi Jadi nggak ada masalah sama Bisa kandungannya ya? perpisahan itu sebenarnya dipisah kenapa saya dua gini? Cuman buat Sekarang tempat. lagi tren tuh orang upload Ya. foto jus iya, buah iya, segala iya, macam iya. dan orang sering nanya sama gue kok bisa bikin modelnya kayak gitu sih? Sebenarnya sederhana aja kayak, nah kenapa ininya 2? Ini aja. oh, jadinya lebih cantik. Enak dilihat. Ini lebih seru lagi kalau yang satu warna merah. Oh, kanan kiri. Gitu. Oke. Harusnya sih yang kuning lebih dominan. Cuman karena ini warnanya merah, warnanya putih jadi kalah yang kuningnya.
Oke, Desa mau cobain? Waduh. Oke, Des. Ya cobain aja Des, nggak apa-apa kok. Ayo. Cobain ya. Jadi kita akan coba setelah ini. Jangan Iya, iya, lupa di Tonight Show.